Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, mereka takut rabbahum, kepada Tuhannya, bil ghaibi, yang tidak nampak, lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Waalaikumsalam. Nah, ini pembahasan tentang orang-orang yang takut, yakhshaun, khosya, yakhsha, takut kepada siapa? Kepada Allah yang gaib. Tafsirannya ada dua. Tafsiran yang pertama, gaib di sini maksudnya adalah tidak nampak. Bukan hanya Allah yang tidak nampak, tapi orang ini takut kepada yang tidak terlihat. Apa saja yang tidak terlihat? Alam barzah, ya, alam akhirat, alam mizan, hisab, sirat, surga, neraka. Nah, mereka takut kepada yang tidak nampak itu. Bukan hanya takut, akan tetapi mempersiapkan diri karena takut. Umpamanya ketika orang takut menghadapi musuh, takut ada musuh, maka dia mempersiapkan diri, berlatih, ya. Ketika mau berperang, supaya tidak takut, maka dia berlatih terlebih dahulu. Sama, ketika kita akan mati, akan menghadapi alam barzakh, alam kubur, ketika kita takut, maka kita persiapkan dulu agar supaya ketakutan kita bisa berkurang. Tapi tetap takut, ya. Termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertemu dengan Allah sedangkan diri ini berlumuran dosa, ya. Ketika diri ini berlumuran dosa, sekiranya kita akan malu, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan Allah, dengan teman kita saja, kalau aib kita diketahui, era anaknya embung panggih, karena aib kita sudah diketahui. Tafsiran yang kedua, bil ghaibi di sini maksudnya adalah takut kepada Allah ketika bersendirian. Maka kalau takut kepada Allah ketika bersendirian, kira-kira orang ini akan semangat atau tidak dalam beribadah? Tentunya akan semangat. Jadi ibadah teh semangatnya lain ngan hungkul ditinggali ku batur. Tapi ketika dia bersendirian, dia juga semangat. Paduli teuing, ya. Peduli amat, orang lain tidak lihat, yang penting dia beribadah dengan semangat, dengan khusyuk. Ya. Dia tidak berharap dilihat oleh orang lain. Dia berharap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan meneguhkan dia. Termasuk orang yang ketika bersendirian, potensi untuk melakukan kemaksiatan itu besar. Peluang untuk melakukan kemaksiatan itu besar ketika bersendirian. Ya, tidak ada yang melihat, ya, komo aya nama maksiat ini kan sangat mudah. Ya. Mudah diakses. Makanya benar kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu kana ya'ti 'alaikum zaman illa alladzi ba'dahu syarrun minhu." Sungguhnya akan datang pada kalian suatu zaman yang mana zaman tersebut akan lebih buruk daripada zaman yang sudah lewat. Baheula maksiat kan terbatas. Sekarang maksiat dengan ini saja bisa maksiat, dengan HP, dengan handphone. Sasaha deh kan, tidak ada siapa-siapa di rumah. Maka apa yang akan dia lakukan dengan handphonenya? Apakah dia akan
membuka ladang pahala, ladang amal baik, atau membuka pintu kemaksiatan. Nah, orang ini karena dia takut pada Allah, ketika dia bersendirian, maka dia tidak akan melakukan hal yang berbau maksiat ketika dia bersendirian. Makanya kata Rasulullah SAW, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan kepadanya naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang mengingat Allah bersendirian dalam keadaan sepi, ya, fafadat ainah, lalu ia meneteskan air mata. Ya, pernah tuh orang ya, kita bersendirian, ya, ingat dosa gitu kan, ingat boga hutang ya, kita ingat, ya, sendirian. Atau ya, ketika ada orang yang berduaan dengan seorang wanita, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi untuk melakukan hal yang keji, berzina, ya. Makanya ada seorang yang pernah membawa wanita padang pasir, ya, bahwa makan padang pasir sasaha. Maka kata si pria, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang, ilal kawakib. Maka kata seorang wanita ini, soleh, lalu bagaimana yang menciptakan bintang-bintang? Apakah dia tidak melihat kita? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan bagi mereka yang takut ini ketika bersendirian? Kata Allah, lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun kabir, ya, dan pahala yang besar. Ampunan diberi ku Allah, pahala juga dikasih. Ya. Kemudian di ayat 13 kata Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, dan rahasiakan perkataanmu. Ini masih nyambung sebenarnya, ya, maknanya. Aw ijharu bih, atau lahirkanlah, ya, jaharkan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan, menghina seseorang, baik dalam hatinya atau sudah dikeluarkan, ya, komo ya nama media sosialnya diketik, ya, maka semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui. Makanya jangan sembarangan kalau berbicara. Jangan sembarangan kalau berpikiran. Jangan sembarangan kalau menulis sesuatu di media sosial. Di status-status gitu kan, itu tersimpan. Makanya ketika kita menulis komentar, menulis status, maka seyogyanya kita telah membuka lembaran hisab yang baru. Maka takutlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya, maksudnya apa yang kamu lahirkan dan rahasiakan. Kemudian Allah tegaskan dirinya dengan sifatnya yang maha mulia, wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Nah, di sini Allah sebutkan khabir. Ya, khabir ini lebih detail daripada alim. Sebenarnya ini kajian luar biasa, ya, kalau misalkan ada kajian Asmaul Husna, ya, yang 99, ya, atau lebih tentang Allah.
itu kalau bisa dikaji. Termasuk diantaranya Al-Khabir. Ini apa bedanya dengan Al-Alim? Berbeda. Al-Alim, Al-Khabir. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha mengetahui juga. Tapi kadang diartikan maha teliti. Dzu khibrah. Dzu khibrah itu naon? Yang memiliki keahlian. Mun jelema mah meureun ahli bikin pesawat terbang, ya. Ahli berarti. Seorang ahli sosiologi berarti ahli geologi, ahli dzu khibrah, ahli membuat baso misalkan. Di baso teh kurang ngeunah cenah, lain ahli nu nyieuna. Tapi yang dzu khibrah itu enak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dirinya Al-Khabir. Ya. Contoh misal ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya di dalam surat An-Nur, qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang yang mukmin, yaghuddu min absarihim, ya, agar senantiasa menahan pandangannya, wa yahfazuna furujahum, dan menjaga kemaluannya. Maksud menjaga di sini adalah tidak mengeluarkan itu maninya di tempat yang Allah murkai. Karena mani ini kan bisa dikeluarkan dengan mudah, ya. Bisa di tempat yang halal, bisa di tempat yang haram. Maka Allah memerintahkan pada orang-orang mukmin yang laki-laki agar menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Zalika azkalahum, dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum. Nah, Allah menggunakan kata khabir. Bima yasnaun. Sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kalian kerjakan. Lirikan mata, ya, itu kadang kan orang mata apal ya, lirikan mata seseorang itu ningali naon katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khabir, ya. Allah tahu lirikan mata yang sekejap, ya. Berbeda dengan manusia yang tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian misal contoh ya, Luqman, ya. Ini Luqman ini seorang yang apa? Dzu hikmah, ya, hakim, ya. Makanya disebut Luqmanul Hakim. Banyak mengutarakan kata-kata untayan kebijaksanaan. Luqman pernah berkata pada anaknya, "Ya bunayya, wahai anak, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin." Sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi yang tidak terlihat, ya, isqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah, dan berada di dalam batu, aw fis samawat, ya, iya anu teka ciri ieu aya dina jero batu atau ada di langit, ya, aw fil ardi, atau dibenamkan di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan, ya, balasannya. Jadi rek disumput-sumput cenah, ya, rek disumput-sumput eta amalan anu teu kaciri pisan, eta amalan teh rek disumputkeun di jero bumi, rek disumputkeun di jero batu, rek dialungkeun disumputkeun di langit, maka kata Allah, ya tibihallah. Ya, Luqmanul Hakim, ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Innallaha latifun khabir. Nah, ngangge khabir deh. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui, lagi maha teliti, ya. Makanya kalau kita punya keyakinan Allah itu maha teliti, maka niscaya tidak akan ada yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya tidak akan ada orang yang kufur nikmat. Da kan geus apal Allah teh khabir, teliti. Jadi geus apal naha si anu kaya misalkan, ya, diberi anugerah yang lebih banyak, si anu misalkan pas-pasan, si anu ini misalkan miskin misalkan, ya. Di sana ada timbal balik nanti, sebagaimana yang sudah dibahas di dalam surat Al-Lail, ya. Bagaimana nanti ada timbal balik, dan Allah maha tahu, maha teliti apa yang dibutuhkan oleh hambanya, ya. Nah, ini baru khabir, ya.
Kemudian ada Latif ya. Latif ini maha lembut ya. Intinya sama ya dengan Al-Khabir. Dan di sana ada hikmah ya. Seperti halnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Di sana kenapa Nabi Yusuf dipisahkan oleh ayahnya berpuluh-puluh tahun ya. Oh, di sana ada hikmah. Ada hikmah ya, memberikan ujian kepada Nabi Yakub, memberikan ujian kepada saudara-saudara Yusuf. Ini mau bertobat atau memberikan ujian pada Yusuf. Kemudian ada juga bagaimana nanti Nabi Yusuf alaihissalam bisa mentakwil mimpi dan seterusnya ya. Intinya ada hikmah di antara perjalanan itu, dan disinilah di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Al-Latif ya.